Damn. Yeah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 6. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, Elektronik Bisnis Islam, dengan judul materi Model e-bisnis dan Model e-commerce. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu perkenalkan kelompok kami. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Model e-bisnis. Terdapat 8 model e-bisnis yang pada saat ini mulai berkembang, yaitu yang pertama, virtual store. Virtual store adalah model e-bisnis yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lainnya, seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Dan yang kedua, marketplace konsentrator. Model e-bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Dan yang ketiga, information broker. Information broker adalah fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Dan yang keempat, transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Dan yang kelima, electronic clearing process merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen. Dan yang keenam, refer action. Refer action akan mengajukan penawaran terhadap berbagai penjual untuk membeli produk barang atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Dan yang ketujuh, digital product delivery. Jenis model e-bisnis ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Dan yang kedelapan, content provider adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Damn. Model e-commerce terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu B2B, business to business. Sesuai dengan namanya, perusahaan yang berjalan dalam model bisnis e-commerce ini menjual produk atau jasanya kepada badan usaha lainnya. Konsumen dalam model bisnis B2B belum tentu merupakan end user dari barang atau layanan yang dibeli. Mereka bisa saja bertindak sebagai reseller dan menjualnya kembali ke konsumen lain. Oleh karena itu, bisnis to bisnis cenderung memiliki siklus penjualan yang panjang. Di samping itu, usaha pemasaran yang dibutuhkan untuk menarik minat konsumen B2B ini lebih berat dari model bisnis lainnya. Akan tetapi, keunggulan dari jenis bisnis ini adalah tingkat penjualan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Perusahaan dalam model bisnis ini adalah biasanya menawarkan hal-hal yang
dari investasi usaha seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum dalam e-commerce. Dan yang kedua yaitu B2C, Business to Customer. B2C adalah model bisnis e-commerce yang paling umum, di mana perusahaan menjual kepada konsumen end user. Berkebalikan dari B2B, model bisnis ini tidak membutuhkan usaha pemasaran yang berat. Konsumen umumnya juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membeli dari bisnis to customer. Namun, kebanyakan dari konsumen B2C hanya mengecer. Selain itu, loyalitas konsumen dalam bisnis e-commerce ini biasanya rendah. Seperti yang Anda ketahui, perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan bisnis to customer menawarkan produk dan layanan beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga hiburan. Dan yang ketiga yaitu C2C, Customer to Customer. Sesama konsumen juga saling jual beli barang. Inilah yang menjadi ciri khas dari C2C. Para pelaku bisnis customer to customer biasanya bergantung pada situs listing iklan, marketplace, dan forum untuk memasarkan barangnya. Bisnis C2C digandrungi karena siklus bisnis yang pendek. Konsumen pada umumnya tahu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pelaku model bisnis ini tidak perlu bekerja keras untuk memasarkan dagangannya. Sayangnya, model bisnis e-commerce ini tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan utama. Selain harga barang yang terus menurun, penjual juga mudah mengalami kesulitan dalam mengontrol kualitasnya. Dan yang keempat yaitu C2B, Customer to Business. Selain kepada sesama individu, konsumen juga dapat menjual bisnis atau perusahaan. Berkebalikan dengan C2C yang dagangannya berupa produk, pelaku C2B biasanya menawarkan jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, para pekerja freelance termasuk dalam model bisnis ini. Pelaku model bisnis customer to business biasanya memasarkan jasanya dengan menggunakan website. Namun, tidak sedikit juga yang bergantung pada situs listing layanan. Meskipun pelakunya konsumen, model bisnis diperlukan karena pemasaran yang tinggi. Ini diperlukan karena ada banyak kompetitor dan konsumen perusahaan memilih penyedia jasa dengan sangat berhati-hati. Itulah video pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Are you listening? Damn.